bahwa leadership kita ini belum sampai pada pikiran strategis, sehingga kemudian apapun yang terjadi pada level dunia dan nasional, we are as a followers. Bahwa apapun situasi peta tadi didukung oleh Presiden, didukung oleh Pak Dasko, didukung oleh Pak Safri, atau siapapun, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kita semua. Tidak boleh mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan. Yang kita takutkan adalah ketika kita gagal untuk menahan tekanan itu dari dalam. Kenapa tidak kita ulang peristiwa itu dengan membangun satu konsensus internal kita, tidak ada intervensi pemerintah, semua harus di tangan kita warga Nahdien. Pak Heri, silakan. Kurang dari 5 menit juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para senior, para pimpinan wilayah, izinkan saya sedikit memberikan tambahan atas apa yang tadi disampaikan oleh para pendahulu. Saya sepakat yang pertama dengan Pak Menteri yang menyampaikan tentang perlunya transformasi, kemudian oleh Mas Andi Nazmi tentang perlunya kita membangun satu mekanisme speakers di jalur internasional, dan juga oleh Pak Jenderal dan lain-lainnya, termasuk senior saya Pak Dr. Andi Jamarudulung. Satu yang ingin saya tambahkan, bahwa kita harus paham dan mengerti tentang fase kita bertumbuh di NU hari ini. Kita tidak bisa lupakan ada satu fase di mana ada perubahan besar yang sedang terjadi di level dunia dan di level nasional. Di level dunia kita hari ini menyaksikan bagaimana Israel akan ditinggalkan total oleh para sponsornya. Amerika, Inggris, dan Eropa, termasuk Perancis. Kenapa ditinggalkan? Israel ini adalah liability bagi mereka. Beban yang luar biasa. Dan ini sekarang dimainkan dengan sangat baik oleh Iran, dengan menunjukkan power yang luar biasa. Iran sayangnya adalah Syiah. Kita, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Sunni, dengan membership yang begitu besar, dengan network yang begitu luas seluruh dunia. Yang saya bayangkan dengan NU adalah kepemimpinan di level Sunni dunia. Yang tadi Pak Mas Kuri juga menyampaikan kita punya doktor, kita punya banyak ulama yang secara keilmuan sebenarnya bisa menjadi leader dunia Islam. Tetapi saya sepakat tadi ada dari Pak Mujib, bahwa leadership kita ini belum sampai pada pikiran strategis, sehingga kemudian apapun yang terjadi pada level dunia dan nasional, we are as a followers. Kita ini pengikut dari setiap setting atau skenario yang diciptakan oleh siapapun, mau rezim, mau non-state actor, atau deep state, atau siapapun. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita harus mulai berpikir tentang diri kita sendiri, tentang NU ini sebagai pemimpin revolusi dunia Sunni. Dan itu saya kira mungkin karena Iran saja berhasil menciptakan satu pandangan bahwa dunia Islam hari ini berhasil diselamatkan oleh Iran. Kenapa kita tidak dunia Islam Sunni yang demikian besar, 80% dari umat Islam adalah Sunni, tapi kita gagal untuk melakukan redefinisi peran kita di dalam tataran internasional dan nasional. Yang kedua saya kira pendek saja, bahwa apapun situasi peta tadi didukung oleh Presiden, didukung oleh Pak Dasko, didukung oleh Pak Safri, atau siapapun, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kita semua. Tidak boleh mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan. Yang kita takutkan adalah ketika kita gagal untuk menahan tekanan itu dari dalam. Saya kira Gus Dur memberikan satu pengajaran yang luar biasa, ditekan oleh Pak Harto di Cipasung, tapi beliau berhasil ngeles dan kemudian tetap terpilih. Kenapa tidak kita ulang peristiwa itu dengan membangun satu konsensus internal kita, tidak ada intervensi pemerintah, semua harus di tangan kita warga Nahdien. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.